Profil anggota DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024. Hajin M. Umar, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus, periode 2019-2024, Partai Gerindra, Dapil 2. Nama Hajin M. Umar. Sekarang ini dari Dapil 2, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kota Agung Timur, dan Kota Agung Barat, serta Wonosobo. Saya dari Partai Gerindra. Profil keluarga saya ini sekarang dengan 1 istri dan 2 orang anak. Istri saya Ismilawati, sarjana hukum dari Bandar Lampung, tapi aslinya lahirnya dari Sukadana, ibu Sukadana dan bapaknya dari Gunung Sugih, Bumera Tunuban. Dan saya sendiri aslinya orang tua, ibu dari Bojonegara Serang dan bapak dari Kelapa II Serang. Kemudian lahir di Kota Agung tanggal 13 Mei 1929 dan dikaruniai 2 orang anak. Yang tua adalah Ahmad Akasa, sekarang sedang menempuh pendidikan di ITERA semester 6. Kemudian yang kedua Rikda Asifa sedang menempuh pendidikan SMA di Pondok Pesantren As-Siddiqiyah, Tangerang, Banten. Saya dulu alumni dari Universitas Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Hasil Pertanian. Dan lulus waktu itu tahun 1994. Dan setelah lulus saya menekuni dunia usaha, yaitu bergerak dalam dunia koperasi, yaitu koperasi perikanan di Kota Agung ini, di pantai laut, namanya KUD Mina Teluk Semangka. Di situ saya melaksanakan sebagai manajer daripada KUD Mina. Selama 5 tahun saya jadi manajer, kemudian saya menjadi ketua KUD Mina Teluk Semangka selama 10 tahun. Dan setelah itu saya juga menggeluti dunia usaha yang lain, yaitu kontraktor. Dan kebetulan saya juga sebagai wakil ketua Gapensi pada saat itu, Gapensi Kabupaten Tanggamus, dan sebagai wakil ketua Kadinda Kabupaten Tanggamus, dan juga setelah itu menjadi ketua Askumindo, Asosiasi Kontraktor Umum Indonesia Kabupaten Tanggamus. Ya, sebenarnya tugas fungsi DPR ini kan tidak banyak kalau menurut undang-undang. Wajibnya hanya 3, yaitu fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan. Ini wajibnya. Kalau sunahnya ya banyak. Segala urusan itu ya kemasyarakatan, pemerintahan ya wajib berkecimpung. Tapi itu sifat sunnah. Tapi menurut undang-undang ya 3 ini. Legislasi, bagaimana kemampuan seorang legislatif ataupun lembaga legislatif itu mampu peka terhadap kehidupan masyarakat dan kehidupan pemerintahan. Sehingga apa?
membuat sebuah aturan daerah yang memang harus sesuai dengan keadaan masyarakat dan pemerintahannya. Kearifan lokal ini harus diakomodir, harus dikembangkan sehingga muncul sebuah budaya dan kebiasaan masyarakat yang memang ini menjadi kultur yang tidak berubah. Kemudian juga kita juga harus mampu potensi-potensi yang ada ini kita gunakan dengan sebuah aturan-aturan dan peraturan daerah sehingga bisa dimanfaatkan dengan baik dan bisa menjadi pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan pembangunan di daerah. Itu udah peraturan-peraturan daerah. Supaya apa? Supaya pemerintah berjalan lancar dengan sebuah aturan yang legislatif buat dan masyarakat juga merasa nyaman dengan sebuah aturan. Sehingga apa? Pemerintah punya tanggung jawab, kewajiban dan tugas sesuai dengan aturan, masyarakat punya hak dan kewajiban yang sama gitu. Sehingga ini aturan harus berimbang, tidak mensengsarakan rakyat dan tidak juga menyulitkan pemerintah. Tapi itu tugas DPR untuk membuat sebuah legislasi yang benar. Maka oleh karena itu membuat sebuah aturan ini tidak bisa buru-buru, tidak bisa dengan seenaknya dan sebagainya. Tapi harus ada sebuah jeda, ada sebuah waktu yang artinya untuk semua tidak ada yang dirugikan, tapi mengakomodir sebuah kepentingan dan diambil sebuah kesimpulan. Kemudian budgeting, ya penganggaran ini kita pun harus memahami. Jadi DPR ini harus memahami bagaimana ajas keadilan, pemerataan, kemudian prioritas dan sebagainya di dalam mengambil politik budgeting ini. Kenapa? Kalau mau-maunya saja, maunya kita ego, sektoral dan sebagainya, ya ini tidak berimbang nantinya. Kenapa? Jujur saja Kabupaten Tanggamus ini baru 1,8 triliun lebih APBD-nya, belum mampu mengakomodir secara keseluruhan. Tapi harus ada tahapan-tahapan tiap tahun untuk memenuhi pembangunan ini sesuai dengan yang sudah kita canangkan di dalam perencanaan pembangunan jangka menengah. Kita punya perencanaan pembangunan jangka panjang, kita punya perencanaan jangka menengah. Maka dalam setiap tahun harus kita jabarkan setiap tahun sehingga mampu dalam 5 tahun itu program jangka menengah ini bisa dijawab dengan tahapan-tahapan pembangunan setiap tahun. Ya, harapan saya di DPRD ini, DPRD mampu melaksanakan tugas dengan baik, mampu peka terhadap kehidupan masyarakat yang ada, kemudian membuat sebuah aturan-aturan kebijakan yang membantu masyarakat, kemudian juga meringankan pemerintah juga bisa berjalan dengan baik, bisa melaksanakan akibat dari sebuah kebijakan dan aturan yang dibuat. Kemudian juga harapan ke depan bahwa kita semua punya keinginan bagaimana membangun Tanggamus ke depan ini lebih baik. Kenapa? Kalau tidak punya itikat bagaimana membangun Tanggamus ini lebih baik, ya kita merasa kesulitan. Dan harus dipahami bahwa Tanggamus ini sangat luas, memiliki 20 kecamatan, dan kita ini dengan dana yang terbatas. Tapi inilah bagaimana kita bersama antara legislatif dan eksekutif bersama-sama membangun Kabupaten Tanggamus ini seiring sejalan, dan juga kita disesuaikan dengan keadaan yang ada, dengan sesuai perkembangan zaman yang ada, sehingga ke depan Tanggamus ini menjadi lebih baik dan lebih berkembang. Ismilawati. Kalau sekarang nggak lagi, udah setelah selesai jadi dewan saya jadi rumah tangga aja. Oh, dulu sih sebenarnya tahun sekolah SMA, kebetulan kami sekolah di SMA 3 Bandar Lampung, sama-sama satu kelas dulu, kelas 1 ya. Setelah tapi kelas 2 saya IPS, Pak IPA. Ya, terakhir sekolah itulah. Ini mulai pendekatan, tapi belum pacaran. Mungkin awal-awal kuliah, itulah. Setahu saya memang dia dari sekolah SD SMP kan di Kota Agung.
waktu SMA-nya di Bandar Lampung memang dia aktif di OSIS. Kalau di sekolah di OSIS, kalau di kuliahnya juga aktif juga di Senat sampai terakhir selesai kuliah. Menikah tahun 97, tanggal 13 Desember 97. Setelah menikah mungkin sekitar 2 bulan kami tinggal di Bandar Lampung dulu, tinggal di rumah orang tua saya. Kemudian kami ke sini ke Kota Agung dan tinggal menetap sampai sekarang. Kalau dulu sih dia kerja di KUD berapa tahun, kemudian nyalon jadi anggota dewan itu. Ya alhamdulillah tahun 2003 atau 2004 itu berhasil jadi anggota dewan untuk periode dia yang pertama. Ya kalau selama itu bagus dan baik dan ya itu di jalan yang benar gitu, saya dukung sepenuhnya. Dari pertama memang dia dari sekolah juga kan aktif, terus ya mungkin bisa menyalurkan bakatnya di bidang politik sekalian. Dulu ya suka dukanya ya sering ditinggal aja, kalau dukanya sih ya karena sering DL dulu itu. Ya namanya baru pertama ya, kita kan nggak tahu DL berapa hari gitu. Kalau sukanya ya kita banyak dikenal orang gitu. Setiap apalagi di dapil kita, hampir semua kenal nama kita gitu. Setelah jadi anggota dewan ini, ya ada juga sih yang sering datang ke sini, yang memang dari dapil sini ada juga yang dari dapil lain, ya siapa aja lah boleh selama bapak ada di rumah dan dia nggak ada kesibukan lain ya bisa ini datang ke sini setiap saat, bisa ditemuin bapak gitu. Memang anak saya dari SMA yang tua itu sekolah di Karang. Yang nomor 2 ini memang SMP di sini dan SMA-nya di Tangerang. Jadi udah dua-duanya udah nggak di sini memang. Nggak tinggal di sini. Enggak sih. Ya sebenarnya itu hak setiap manusia juga kan. Bisa mencalonkan diri selama itu syarat-syaratnya terpenuhi. Ya salah satu juga atas anjuran Bapak juga saya masuk jadi anggota dewan. Kalau ini kan jadi pendamping lah daripada terjun langsung. Aspirasi masyarakat gitu, udah kita bebas aja kan ada Bapak gitu. Kalau misalnya apa-apa nanti ada Bapak yang ini gitu. Kalau kita nggak terlalu ini, beban kita nggak terlalu banyak jadinya. Ya mudah-mudahan kedepannya beliau dapat mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah juga memberikan perlindungan kepadanya dalam menjalankan tugasnya gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan sampai berakhir masa jabatannya tidak terjadi apa-apa. Insya Allah amin.